Kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah ini ada dibikin kolam, ada airnya, dan ada sesajennya. Ya, ini tadi es batunya di sini. Jadi sudah timnya Pak Andi, timnya Pak Beri, Mas Dika PP, itu ini dari pemadam kebakaran. Ya, jadi ini adalah semacam tempat doa. Kalau di Bali itu Agnihotra untuk panas dan juga kita menghantarkan dingin. Nah, kalau ini sih harus diawali dengan doa dulu Rara dan tim. Kalau timnya itu kan Muslim, mereka baca Al-Ikhlas dulu. Cuman ada sedikit keanehan loh kalau kalian mikir. Kalau yang di sana es batu langsung cair kan? Nah, ini es batu naruhnya udah lama nih. Nggak cair-cair. Dari jam berapa ini? Ya udah lumayan lah. Udah lumayan lama. Dari tadi pagi lah. Lumayan kan logika berpikirnya ya. Nah itulah kekuatan doa. Nah ini kearifan lokal. Indonesia itu zaman dulu pun dikenal dengan kesaktian orang-orangnya. Nah saya ini dapat hadiah kesaktian dari Tuhan. Saya kembalikan lagi untuk melayani. Izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, dan para dewa-dewa yang saya panggil, itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi tadi pagi kan kita sudah hujan, tetapi tidak boleh hujan terlalu, dan terus gerimis. Gerimisnya intensitasnya sudah hampir 1 jam. Jadi di sini supaya nyaman, karena kita yang di Indonesia itu biasa dengan tropis, tetapi yang pembalap itu pinginnya suam-suam kuku. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan. Kalau saya begini ya, prinsipnya kalau kemudian yang dipanjatkan itu adalah doa dengan bahasa apapun, entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun. Kalau prinsipnya itu ketika menolak atau menggeser hujan itu dengan doa yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya, ya gak ada masalah. Kembali ke itu, apakah benar hujan itu berhenti karena doanya si Rara atau memang takdirnya berhenti saat itu? Takdirnya Allah. Tapi apapun itu faktanya berhenti. Ini ajang yang bagus untuk mengenalkan kearifan lokal bangsa Indonesia kepada dunia. Dan nyatanya situsnya MotoGP sendiri justru mengapresiasi it walking. Ya kan? Artinya apa? Ini promosi dari bagian kearifan lokal bangsa Indonesia. Lah kenapa kita melihat tidak dari sudut pandang itu? Lah kalau saya ini mengatakan ini syirik, lah saya nggak tahu kok apa yang dibaca sama Mbak Rara. Ya kan? Apakah itu benar-benar dia menggunakan bantuan apa juga kita nggak pernah tahu. Karena ini tidak tangible, tidak empiris. Artinya tidak terukur. Kayak saya hari ini berdoa tahu-tahu hujan. Apakah benar ini karena doa saya atau karena memang Allah berkenan menurunkan air hujan saat itu? Kalau saya terlepas dari ini masalah syirik dan tidak syirik, karena kita berat ya untuk mengatakan ini orang syirik tanpa ukuran yang jelas. Jangan gampang ini kafir tanpa ukuran yang jelas. Kalau saya berhusnudon saja bahwa selain kemudian ini dianggap sebagai bentuk ritual, ya dianggap saja budaya. Contoh begini yang kemarin sebenarnya lebih ramai daripada itu, pengumpulan tanah dan air di Kalimantan. Apakah itu bisa dianggap sebagai sesajen? Ya nanti dulu. Coba, kalau kemudian itu dilambangkan sebagai semangat persatuan, contoh ini yang paling mendekati tafsirnya ya. Dulu ketika Masjidil Haram itu dilanda banjir, kan Hajar Aswad lepas dari Ka'bahnya. Kemudian semua orang berebut, seluruh pemimpin kabilah, siapa yang berhak memasangkan Hajar Aswad di Ka'bahnya. Yang terjadi apa? Bikin sayembara. Siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ternyata yang masuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak egois. Begitu dia mau masang, seluruh pemimpin kabilah dipanggil, ada kain besar, Hajar Aswad ditaruh di atas kain, didekatkan kepada Ka'bah, kemudian semua ketua kabilah memegang sudut kain. Dan apa yang terjadi? Ketika mendekati Ka'bah, Hajar Aswad dipindah oleh Nabi Muhammad. Semangat yang dibawa apa? Itu kearifan lokal. Lah ini yang perlu dijelaskan kemudian sehingga kita tidak gampang mengatakan ini musyrik, ini haram, ini kafir dan lain sebagainya. Termasuk persoalan klinik itu. Tapi kalau persoalan klinik dikaitkan dengan agama ya saya nggak mau. Jangan sampai akidah kita terkotori dengan urusan tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Gus sendiri sudah pernah bertemu dengan Mbak Rara? Belum. Kan viral baru kemarin. Kan Mbak Rara itu salah satu setiap acara event besar negara selalu. Dan kalau mau jujur bro, pawang hujan itu di semua kampung ada di Indonesia. Lah, sebagai orang Islam sendiri, sebagai orang yang beragama, kita memang disunahkan kalau kemudian turun air hujan,
kita disunahkan berdoa seperti ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan hujan yang merusak kami. Kalau saya sendiri, kalau disuruh nolak hujan, saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena bagi saya hujan itu rahmat. Kalau tidak rahmat bagi kita yang di atas bumi, minimal rahmat bagi mereka yang tersembunyi di bawah bumi, untuk cacing, untuk hewan-hewan yang lainnya. Kan pemahamannya seperti itu. Maka saya berat. Maka doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Gitu saja.